Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum bid-dain summa qala. Mungkin engkau berkata, apa sekiranya yang baik ku baca dalam salat malam hari dan berapakah jumlah rakaatnya? Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW tidak mempunyai kebiasaan tertentu dalam bacaan-bacaan ketika beliau salat tahajud. Oleh sebab itu sebaiknya engkau mengikuti saja ayat-ayat Al-Quran, membacanya sedikit demi sedikit pada setiap qiyamul lail sehingga engkau mengkhatamkannya dalam sebulan atau lebih sedikit ataupun lebih banyak sesuai gairah dan semangat engkau sendiri. Adapun jumlah rakaatnya yang terbanyak seperti pernah diriwayatkan tentang Rasulullah SAW ialah 13 rakaat, meskipun riwayat lain menyebutkan 9 atau 7 rakaat. Namun riwayat paling banyak menyatakan bahwa beliau lebih sering mengerjakan sebanyak 11 rakaat. Yang dapat disimpulkan dari berbagai hadis tentang qiyamul lail ini ialah hendaknya engkau setelah bangun tidur mengusapkan tangan ke wajah engkau untuk menghilangkan bekas tidur seraya berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihil nusyur. Artinya segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan dan kepadanya lah kami semua akan dikumpulkan. Lalu membaca ayat terakhir suratul Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzayta wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na مناديا ينادي الإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أعمال عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن المآب والله عنده حسن الثواب لا يغرنا تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Al-Imran. Kemudian bersiwaklah, membersihkan gigi, berwudu secara sempurna, lalu bersalat dua rakaat yang singkat sebagai pembuka. Setelah itu salat 8 rakaat yang seyogianya dipanjangkan. Boleh engkau membaginya masing-masing 2 rakaat dengan mengucapkan salam di akhir tiap-tiap 2 rakaat, atau masing-masing 4 rakaat dengan salam di akhir tiap 4 rakaat, atau menggabungkan semuanya dengan 1 kali salam. Semua cara tersebut pernah diriwayatkan. Selesai melakukan hal itu, apabila engkau merasa masih bersemangat, silahkan melanjutkannya dengan berapa saja rakaat yang engkau kehendaki, dan setelah itu menutupnya dengan 3 rakaat dengan niat salat witir dengan 1 kali atau 2 kali salam. Pada rakaat pertama dibaca surah Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua suratul Kafirun, pada rakaat ketiga atau terakhir suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Demikianlah, jangan engkau mengira bahwa salat witir itu 11 rakaat, dan bahwa rakaat-rakaat lainnya yang disebutkan di atas di dalam rangkaian ini merupakan salat yang lain. Tidak ada diriwayatkan salat qiyamul lail Rasulullah SAW lebih daripada yang kami tuturkan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha luas ilmunya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita duduk di majelis ilmu, nikmat kita mempergunakan waktu dalam ketaatan dan ibadah.
Harapan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Haddad beliau membicarakan tentang bagaimana adab seorang yang berjalan untuk menuju hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bangun dari tidurnya. Beliau memberikan sebuah arahan kepada kita, di antaranya setelah beliau menyebutkan tentang bagaimana salat tahajudnya orang-orang dahulu, dan ayat yang dibaca beliau jelaskan dan beliau menekankan agar kalau bisa membaca daripada Al-Quran setiap malamnya sehingga mengkhatamkan Al-Quran dalam Qiyamul Lail. Kemudian disebutkan bagaimana di sana dianjurkan bagi kita untuk ketika bangun tidur mengusapkan tangan ke wajah, menghilangkan bekas tidur sambil kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu. Orang yang haid bagaimana? Orang yang nifas bagaimana? Boleh. Orang yang haid tidak diharamkan untuk berdoa, dari karenanya wajib dituntut ilmunya. Wahai perempuan, jangan bingung. Perempuan masih bingung, dikit-dikit nanya, bagaimana kalau puasa jam 12 keluar darah, apakah diteruskan puasanya atau bagaimana? Ya Allah, kelas haid buka, udah makan minum, jangan diteruskan puasanya. Begitu. Kemudian setelah mengusapkan kedua belah tangannya ke wajahnya, lalu membaca ayat terakhir dari surah Ali Imran, dan itu ada yang ketinggalan tadi ayatnya. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa wudhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Itu ketinggalan, harus dibenarkan. Nah, paling bawah tu wa qatalu wa qutilu. Nah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas pernah tidur bersama Nabi Muhammad, tidur berdekatan dengan Nabi. Maka faraahu istaigaz, ketika itu Abdullah bin Abbas melihat Nabi Muhammad bangun tidur. Fatasawwak, kemudian Nabi Muhammad bersiwak. Thumma tawadda, kemudian beliau berwudu. Wa huwa yaqul, dan setelah itu beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sampai habis dari surah Ali Imran. Kemudian baru beliau salat 2 rakaat dan memanjangkan berdirinya, begitu juga rukuk dan sujudnya. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini ayat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, wailun liman gara'aha wa lam yatafakkar fiha. Sungguh celaka orang yang membacanya tapi tidak merenungkan isi kandungannya. Tiap malam Nabi Muhammad baca ini. Tiap malam baca daripada ayat tersebut. Jadi setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihin nusyur, siwak dulu, bersihkan dulu, kemudian wudu, setelah wudu baru baca. Terkadang Nabi Muhammad sambil menatap ke langit, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ma khalaqta rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Terus begitu. Dari ayat inilah orang biasanya ketika doa Rabbananya diulang 5 kali. Rabbana, 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 Rabbana. Kenapa?
Karena dari sini, dari ayat tersebut ada 5 kali Rabbananya. Rabbana yang pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana yang kedua, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Rabbana yang ketiga, Rabbana innana sami'na. Rabbana yang keempat, Rabbana faghfir lana dzunubana. Rabbana yang kelima, Rabbana wa atina ma wa'adtana. Jawaban dari Rabbana tersebut, fastajaba lahum rabbuhum. Allah kabulkan permintaannya. Nah, itu. Begitu. Nah, kemudian witir, jangan sampai kita tidak sholat witir. Witir bukan hanya ada di bulan Ramadan, witir tiap malam. Ingin berkah hidupnya, ingin berkah keluarganya, ingin berkah usahanya, ingin berkah bisnisnya, jangan tinggalkan witir. Dan sholat witir adalah sholat yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mau di sebelum tidur silahkan, mau setelah tidur silahkan. Sayyidina Abu Bakar mengerjakan witir sebelum tidur. Sayyidina Umar mengerjakan witir setelah tidur sebelum subuh. Bagi yang punya kebiasaan sebelum subuh bangun, ya silahkan. Bagi yang tidak punya kebiasaan, takut kalau bangunnya kesiangan, udah witirnya bismillah dahulukan sebelum tidur. Karena kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, awsani khalili bi thalath. Kekasihku mewasiatkanku dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu adalah jangan tinggalkan 2 rakaat salat duha. Yang kedua yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa bid 13, 14, 15. Kemudian yang ketiga, an utira qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Witir dulu. Begitu. Witir dulu baru tidur. Autiru ya ahlal Quran, salat witir. Baca lagi setelahnya. Wirid berupa tilawatil Quran. Hendaknya engkau juga melaksanakan wirid berupa tilawatil Quran yang secara teratur engkau baca setiap hari. Sebaiknya paling sedikit dalam sehari semalam sebanyak 1 juzuk. Sehari semalam 1 juz, jangan kurang dari 1 juz. Ini bagaimana kabarnya Quran setelah Ramadan meninggalkan kita? Apakah Ramadan ketika meninggalkan kita, Quran juga meninggalkan kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu disebutkan tuh orang yang ada di Sewun, di Hadramaut, kampungnya Haifali Habsyi. Orang yang pekerja keras nih, bukan pekerja yang santai, pekerja keras. Tiap harinya tidak kurang dari 3 juz sampai 3 juz setengah ngaji. Begitu. Ayo baca lagi. Sehingga dengan demikian engkau dapat mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan. Akan tetapi lebih baik lagi apabila engkau dapat mengkhatamkannya setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali kalau bisa. Berarti seharinya 10 juz. Oh, merasa kebanyakan, ya Allah banyak yang salah. Rasa jadi wali udah. Nabi Muhammad bilang afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal bagi umatku itu baca Al-Quran. Itu yang paling afdal. Begitu. Nah, bahkan Al-Quran salah satu benteng kita. Karena Sayyidina Ubay mengatakan benteng kita itu ada 3. Yang pertama masjid, yang kedua zikir, dan yang ketiga adalah Al-Quran. Jangan sampai kita tidak bisa baca Al-Quran. Begitu. Kalau bisa sebulan sekali. Nah, kalau lebih baik lagi 3 hari sekali khatam. Masya Allah. Ayo. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan yang berpahala besar. Di samping memiliki pengaruh yang nyata dalam penerangan hati, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, rawahul Hakim wa Tirmidzi. Artinya ibadah umatku yang paling utama ialah membaca Al-Quran. Naam. Itu tadi dikatakan, terus dulu. Itu tadi dikatakan bahwasanya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memberikan cahaya di dalam hati. Ada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, beliau mengatakan, man arada ay yukallimahullah falyaqra'il Qur'an.
siapa orang yang ingin diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Wa man arada an yukallimallah, dan siapa orang yang ingin berkomunikasi dengan Allah, falyad'uhu wa tadarra' lahu fi sujud, berdoalah dan bermunajatlah kepadanya ketika sujud. Itu la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran insyaallah. Nah, orang dahulu bukan hanya 3 hari sekali dalam mengkhatamkan Al-Quran. Sayyidina Utsman mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. 1 rakaat khatam Al-Quran. Ulun khatam juga jar qul huwallah 3 kali ya. Al-Imam Abu Hanifah menghidupkan malamnya dengan 1 rakaat, mengkhatamkan Al-Quran di dalamnya. Sebagian mereka mengatakan Abu Hanifah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali di malam hari, 60 kali di siang hari. 120. Kita berapa kemarin Ramadan? Membacanya aja kada, apalagi mendengarkannya aja kada, apalagi mendengar. Ya Allah, mendengar bacaan khatam Al-Quran kada ada, apalagi baca Al-Quran. Ilaha illallah. Ada sawatan Bang Guru aja sibuk benar ulun. Nah, amalan tuh kalau nyaka disawatakan ya sawat aja. Amalan tuh kalau kita sempatkan ya insya Allah sempat. Tapi kalau tidak kita menyempatkan waktunya, tidak akan pernah kita menemukan waktunya. Kosongkan Al-Quran, buat Al-Quran, jangan menunggu waktu kosong, buat Al-Quran. Kosongkan terlebih dahulu. Begitu Al-Quran. La ilaha illallah. Dikatakan oleh Sayyidina Utsman, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Quran." Kalau hati kita bersih, tidak akan pernah puas dalam membaca Al-Quran. Dari karenanya mempunyai pengaruh besar dalam memberikan cahaya di dalam hati. Sayyidina Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah mengatakan, dawaul qulub khamsatu asya. Obat hati itu 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya. Yang kedua, ikhla'ul batn, mengosongkan perut. Yang ketiga, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Yang keempat, at-tadarru' indas sahar, bertadarru' munajat kepada Allah di waktu sahur. Dan yang kelima, mujalasatus salihin, duduk dengan orang saleh. Begitu. Bagaimana saya tidak mengerti makna daripada Al-Quran? Bagaimana kiranya? Hadza dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan ilham dari Allah. Kemudian beliau bertanya, ibadah yang paling afdal di dalam mendekatkan diri seorang hamba kepada Engkau apa wahai Tuhan? Qala bi kalami ya Ahmad, dengan membaca kalamku wahai Ahmad. Qala bi fahmin am bi ghairi fahm, dengan memahaminya atau dengan tidak memahaminya. Qala bi fahmin au bi ghairi fahm, sama adanya dia paham atau tidak. Ibadah yang paling afdal membaca Al-Quran. Maka sebaik-baik perhiasan untuk hati kita adalah bacaan Al-Quran. La ilaha illallah. Nah, baca lagi. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam salatnya akan memperoleh pahala 100 kebaikan atas setiap huruf. Barang siapa membacanya dalam keadaan duduk dalam salatnya akan memperoleh 50 kebaikan atas setiap huruf. Bagaimana salatnya duduk? Boleh duduk, padahal dia mampu berdiri. Boleh kalau salat sunnah. Salat sunnah walaupun kita bisa berdiri, kita mau duduk, boleh. Salat sunnah, salat witir, insyaallah duduk sembahyang. Allahu Akbar. Mampu berdiri, bisa berdiri. Tapi apakah boleh duduk? Boleh duduk sambil baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Asal jangan sambil ngopi aja. Kada ingat berduduk, sangka kada sembahyang ambil ngopi, ya Allah. Nah, kalau berdiri kan ajib dikit. Nah, kalau berdiri ajib dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ada mushaf di hadapan kita, tidak jadi masalah. Rutinkan. Kalau sambil duduk boleh, asalkan sholat sunnah. Kalau sholat wajib maka tidak boleh, kecuali yang duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Kalau sholat sunnah boleh-boleh aja.
Nah, sunnah aduh ya, sanak duduk aja. Sunnah duduk, Allahu Akbar. Silahkan. Dapat 50 satu hurufnya. Ayo terus. Barang siapa membacanya di luar salat dalam keadaan berwudu akan memperoleh 25 kebaikan atas setiap huruf, dan barang siapa membacanya tidak dalam keadaan berwudu akan memperoleh 10 kebaikan atas setiap huruf. Saat ini kita baru mendengar ceritanya 100 kebaikan, 50 kebaikan, 25 kebaikan, 10 kebaikan. Sekarang ini baru cerita, namun nantinya besok kita akan memerlukan daripada pahala tersebut. Kita akan memerlukan pahala tersebut. Satu kebaikan bakal kita perlukan besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam membaca Al-Quran. Kosongkan waktu untuk Al-Quran, kosongkan waktu, baca setelahnya. Akan tetapi ini adab. Setelah ini adab baca Al-Quran itu seperti apa? Coba dengarkan, baca dengan jelas. Akan tetapi jangan menjadikan tujuanmu dalam membacanya semata-mata ingin membaca sebanyak mungkin tanpa merenungkan artinya dan aturan-aturan dalam membacanya. Begitu, harus merenungkan maknanya. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, terkadang ketika beliau baca Al-Quran di dalam sholatnya atau baca Al-Quran di malam hari, terkadang beliau di sana pingsan sampai bahkan dibesuk, setelah itu beberapa hari sakit. Itu Sayyidina Umar Ibn Khattab. Begitu, Sayyidina Umar seperti itu. Ayo. Hendaknya engkau membacanya dengan berusaha memahaminya, di samping tartil, memperhatikan aturan-aturan membaca serta dengan irama yang nyaman didengar dan sebagainya. Itu. Warattilil Qur'ana tartila. Bagaimana warattilil Qur'ana tartila? Apakah harus indah bacaannya? Lah. Warattilil Qur'ana tartila yaitu dengan engkau membacanya pakai tajwid. Tidak harus dengan harus suara yang indah. Kadang-kadang orang cuma modal suara doang, tapi bacaannya amburadul. Bacaannya Masya Allah, suaranya Masya Allah, tapi bacaannya bacaan itu akan menjadi indah apabila dibaca sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Begitu, warattilil Qur'ana tartila. Begitu, baca dengan perlahan, memahami maknanya, seperti itu. Baca lagi. Pada saat-saat itu usahakanlah menghadirkan di dalam hatimu keagungan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dalam kitabnya, dan bahwa engkau kini sedang di hadapannya membaca kitabnya itu yang di dalamnya ia menjelaskan perintahnya, larangannya serta nasihatnya kepadamu. Itu lagi di antara adabnya. Bayangkan, hadirkan makna semacam itu. Kita membaca di hadapan Allah, kita membaca di sana isinya perintah, larangan, nasihat-nasihatnya. Ini semuanya adab. Kadang orang di akhir zaman hanya mementingkan irama tanpa mementingkan maknanya. Iramanya aja indah, apalagi kalau kita merenungi maknanya. La ilaha illallah. Su'ila Anas kaifa kanat qira'atun Nabi, bacaan Nabi seperti apa? Kanat maddan madda. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangkan, diberikan haknya. Begitu baca Al-Quran. Ayo. Usahakanlah agar hatimu terasa penuh dengan pengagungan terhadapnya setiap kali membaca ayat-ayat yang berisi tauhid dan tamjid atau pengagungan, dan penuh dengan rasa. Artinya usahakan hatimu terasa penuh dengan pengagungan terhadapnya, penuh mengagungkan Allah setiap kali membaca ayat-ayat yang berisi tauhid dan tamjid. Kan dalam Al-Quran, ilahun ma'allah, kan ada dalam Al-Quran seperti itu. Apakah ada Tuhan selain Allah? Kalau kami itu di sana sholat tarawih sama Habib Umar, ketika melalui ayat tersebut, ilahum ma'allah, di belakang la ilaha illallah. Jadi ada interaksinya dengan Al-Quran. Faham? Kita di sini ilahum ma'allah malah menguap di belakang. Wah,
paham, mengerti. Kan seperti itu dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran lagi ada bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan bahwasanya apa namanya, may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah la ilaha illallah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin qulillahu yunajjikum. Jadi membaca itu bukan hanya mementingkan irama mementingkan irama, tapi di sana maknanya. Semakin paham maknanya, semakin bercahaya hatinya. Tuh, terus begitu. Ayo terus baca. Dan penuh dengan rasa damba dan takut setiap kali membaca ayat-ayat perintah dan larangan, seraya mengiringi semua itu dengan rasa syukur dan pengakuan akan kelalaian, serta beristighfar dan bertekad untuk mulai bersungguh-sungguh dalam berbakti kepadanya. Nah, itu cara membacanya. Dalam Al-Quran, qul limanil ardu wa man fiha la ilaha illallah sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah. Begitu bacanya seperti itu. Ada interaksi. Orang kalau paham dengan sinetron bisa nangis. Sedihnya. Padahal film yang ditonton India, masya Allah. Paham kada bahasanya dan sebagainya, terjemahnya terjemah bebas. Tapi paham alur ceritanya. Udah berkali-kali nonton, diulang tetap nangis. Lihatnya, meresapi. Masya Allah. Meresapi, nangis. Kenapa? Mengerti. Begitu juga orang baca Al-Quran. Kenapa? Sampai nangis, sampai tidak bisa mengeluarkan suara. Kenapa? Karena mereka memahami makna yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insya Allah ketika membaca sebuah ayat. Rasulullah begitu bacaannya. Sampai suatu hari pernah sampai malaikat Jibril diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tangisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam surah Al-Maidah, di akhir surah Al-Maidah, Rasul membaca, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah mengatakan, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada kaummu untuk menjadikan aku, yaitu engkau dan ibumu sebagai Tuhan selain daripada Allah? Kata Sayyidina Isa, subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin saya mengatakan sesuatu yang tidak benar. Meskipun in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu fi nafsi wala a'lamu fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Jika saya mengatakan, engkau pasti mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan saya tidak mengetahui apa yang ada di dalam zatmu. Kemudian ma qultu lahum illa ma amartani. Saya tidak mengatakan, tidak memerintahkan mereka melainkan apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa yang kau perintahkan? Ani'budullah wa la tusyriku wala ani'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Sampai pada saat itu kata Habib Umar, Rasulullah membaca, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan, jika engkau ingin menyiksa mereka, terserah, mereka hambamu. Tapi jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Waqaf nabiyuna, kata Habib Umar. Pada saat itu beliau menceritakan, Nabi Muhammad diam. Diulang lagi ayatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal. Diulang lagi sampai 10 kali pertama berlinang air mata Nabi Muhammad. 10 kedua, 10 ketiga, sampai pada akhirnya selesai. Sampai berapa puluh kali Nabi Muhammad mengulang ayat tersebut sampai diturunkan malaikat Jibril. Jibril turun, apa yang membuat kekasihku menangis? Setelah selesai ditanya, ya Muhammad, Allah arsalani ilaik, Allah yang mengutusku kepadamu dan Allah titip salam, apa yang membuat engkau menangis? Wahai Jibril, saya yang membaca ayat percakapan antara Isa dengan Allah. Sampai dalam suatu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampuni mereka,
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, maka engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Terus apa yang membuatmu menangis? Yang membuat saya menangis, saya teringat umat saya. Saya teringat umat saya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Saya teringat umat saya, apa yang akan Allah perlakukan terhadap mereka nantinya di hari kiamat, dan bagaimana nantinya mereka di hari kiamat, dan apa yang akan Allah perlakukan untuk mereka. Jibril pun kembali kepada Allah, ya Rabb, anta a'lam bima qala abduk Muhammad, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh kekasihmu Muhammad. Kenapa dia menangis? Dia menangis karena dia ingat umatnya. Dia membaca dari ayat tentang perkataan Sayyidina Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dia ingat umatnya, dia tidak mau umatnya sengsara, dia tidak mau umatnya disiksa. Allah mengatakan, Jibril, turun lagi kepada kekasihku Muhammad, saya tidak akan pernah mengecewakanmu dari umat-umatmu, dan saya tidak akan pernah menyiksa mereka. Inna sanurdika fi ummatik wala nasu'aka fihim. Saya akan memberikan keridhaan. Inna sanurdika fi ummatik. Saya akan membuat engkau senang terhadap umatmu, dan saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak kau senangi terhadap umat-umatmu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu Nabi Muhammad begitu bacaannya. Kita di akhir zaman ilmunya kedada, mengomentari orang yang punya ilmu karena hanya bacaan Al-Quran, karena tidak sesuai irama. Jadi ilmunya ente siapa, ilmunya orang siapa. Nah, di akhir zaman makanya hati-hati komentari bacaan orang yang Masya Allah ilmunya luas, dikomentari karena hanya sekedar irama. Irama apa itu sebagainya. Maka dari karenanya harus kita bisa memilih di akhir zaman mana yang harus diikutin, mana yang harus masuk kanan dan keluar kiri. Udah selesai begitu. Ayo baca. Al-Quran samudra yang penuh permata biduri. Ketahuilah bahwa Al-Quran adalah bagaikan samudra luas yang dari kedalamannya dapat diperoleh permata-permata ilmu dan mustika-mustika pemahaman. Barang siapa dari kalangan kaum muslimin terbuka baginya jalan pemahamannya, akan berlanjutlah baginya cahayanya serta meluaslah ilmunya. Ia tidak akan merasa bosan membaca di malam maupun di siang hari, sebab dengannya ia telah mencapai tujuan dan meraih segala idaman. Begitulah sikap seorang murid yang benar. Begitu harusnya Al-Quran. Orang-orang dahulu, para salaf, mengajarkan anak-anak mereka per ayat Al-Quran disertai dengan maknanya dan sebab diturunkan ayat tersebut. Karena dikatakan dalam kitab Faidul Khabir, kalau tidak salah, usul tafsir, bahwasanya salah satu cara untuk memahami makna Al-Quran yaitu adalah mengenal dan mengetahui sebab diturunkannya Al-Quran tersebut. Karena kan ayat-ayat itu ada ayat namanya, ada surah Makki, ada Madani, ada ayat Firashi, ada ayat Syitai, ada ayat Saifi, ada ayat Hadari, ada yang namanya Safari, begitu. Ada yang ketika Rasulullah musafir turun ayat, ada ketika Rasulullah ada di tempat kampung halamannya turun ayat, ada ayat yang namanya ayat yang ketika di kasur diturunkan, begitu. Itu salah satu cara untuk mengenal dan memahami tentang Al-Quran. Dan itu namanya ilmunya usul tafsir, begitu. Ayo. Telah berkata Syekh Abu Madyan radhiyallahu an, seseorang tidak menjadi murid yang sejati sampai ia mendapati dalam Al-Quran seluruh idaman hati. Dan hendaknya layakunul muridu muridan. Seseorang itu tidak menjadi murid yang sebenarnya. Semalam ada kitab adab sulukul murid, masih ada atau disandarkan sudah ada sana dulu. Nah, sampai dia menemukan apa yang dia damba-dambakan ada di dalam Al-Quran, semuanya ada. Nah, ada di dalam Al-Quran. Maka dari karenanya jangan sampai kita lalai dari Al-Quran, begitu. La ilaha illallah. Sampai dikatakan bahwasanya man arada mujalasatar rahman fa alaihi bi qiraatil Quran. Siapa orang yang ingin duduk dengan Allah,
bacalah Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza aradtumul ilm, apabila kalian mau ilmu, fanthurul Quran, sebarkan Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu generasi pertama dan generasi terakhir. Itu Al-Quran. Ayo baca. Dan hendaknya engkau jangan meninggalkan surah-surah dan ayat-ayat tertentu yang dalam berbagai riwayat hadis telah dianjurkan membacanya dalam waktu-waktu khusus. Nah, ini ada lagi surah-surahnya. Nah, maka dari karena itu jangan disalahkan kita baca Yasin. Kenapa jadi Yasin terus? Nah, kenapa ini? Ada apa garang dengan Yasin? Kenapa jadi Yasin terus? Kenapa harus Waqiah? Kenapa harus Al-Muluk? Kenapa? Nih, dalam Al-Quran 30 juz, 114 surah. Di sana ada surah yang fadil, ada yang mufaddal, ada yang afdal. Kan seperti itu. Ada yang mempunyai khususiat tersendiri. Nah, kenapa jadi harus Yasin? Sunatan Yasin, hanya di rumah Yasin, orang meninggal Yasin, orang dikubur Yasin. Kenapa jadi harus Yasin? Kenapa jadi Yasin? Nih jawabannya. Karena di setiap Al-Quran, setiap surahnya ada mempunyai keistimewaan, dan itu tidak dibuat-buat, memang dari Nabi Muhammad. Setiap ayatnya ada keutamaan. Buktinya ada ayat syifa yang seperti itu. Coba baca, apa di antaranya yang sepantasnya kita jangan meninggalkan di waktu-waktu tertentu? Antara lain setiap malam membaca surah As-Sajdah, surah Muluk, surah Al-Waqiah, surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Itu di antaranya. Tiap malam baca surah Sajdah. Tiap malam baca surah Sajdah. Kemudian baca surat Al-Muluk. Dan ini yang sering ulun sampaikan, tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian di antaranya surat Al-Waqiah. Dari karenanya surat Al-Waqiah biasanya kami membacanya setelah asar, karena setelah asar itu sudah masuk malam. Karena siapa orang yang baca surat Al-Waqiah tiap malam, maka lam tusibhu faqatun abada, dia tidak akan pernah tertimpa kefakiran selama-lamanya. Dan ini yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Mas'ud buat anak-anaknya, suratul Waqiah. Ya, saya tidak meninggalkan surat tanah, tapi yang saya tinggalkan surat Al-Waqiah. Begitu. Nah, begitu juga surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Dua ayat, 285 sama 286, dua ayat. Apa itu? Amanah Rasul, akhir surah Al-Baqarah. Dan itu hadiah apa? Isra Mi'raj. Itu hadiah Isra Mi'raj. Di antara yang diberikan oleh Allah Isra Mi'raj, selain sholat 5 waktu, pengampunan dosa bagi orang yang tidak menyekutukan Allah, di antaranya ini khawatim suratul Baqarah, penutup suratul Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa lakal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin amin. Begitu. Itu dibaca. Ada Mu'adz bin Jabal apabila membaca surah khawatim suratul Baqarah fansurna 'alal qaumil kafirin selalu ditutup dengan kalimat amin. Itu Mu'adz bin Jabal. Kita meniru mereka. Kadang-kadang orang ya begitu. Ayo apa lagi? Juga surah Ad-Dukhan setiap malam Senin dan malam Jumat. Tuh. Malam Senin dan malam Jumat. Ayo. Dan demikian pula surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malamnya. Dan demikian pula, kayak itu bacanya, dan demikian pula surah kayak apa itu? Dan demikian pula surah Al-Kahfi kayak itu, jangan membacanya. Dan demikian pula surah apa? Ada paham? Bingung. Apa baca lagi? Dan apabila mungkin baca mana tadi itu dan demikian pula, ulang dari dan demikian pula. Dan demikian pula surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malamnya. Nah, jadi baca surah Al-Kahfi itu 3 kali. Malam Jumat, pagi Jumat, siang ketika kita sudah berada di masjid.
Jadi hatib ini kadang-kadang dilema juga. Lawas sedikit canggih buhannya jam. Kada pernah mempermasalahkan yang datang telat, kada pernah mempermasalahkan. Muadzin kepanjangan kada pernah dipermasalahkan. Hatib kepanjangan, padahal kada panjang mana juga, dikit panjangnya. Dipermasalahkan. Bahkan yang mempermasalahkan ini datangnya paling telat, itu yang mempermasalahkan. Ajib, bingung kita, ada paham. Ada paham juga. Yang mempermasalahkan yang paling lambat datang. Maka dia suruh pian dia jadi hatib situ. Jadi hatib, coba jadi hatib. Ya kita di akhir zaman ya Allah. Padahal apabila lagi hendak mendengar ilmu, apabila lagi hendak mendengar nasihat, tapi kada kawai. Bini yang telepon kada kawai. Ulun nelpon kada pernah diangkatnya. Itu malam Jumat, hari Jumat, Suratul Kahfi. Karena kau membaca guru sibuk begawi, gini caranya. Ada punya handphone, ada. Cari ketik di YouTube Suratul Kahfi, dengarkan. Setidaknya kita mendengarkan. Pak ambil gitu aja nah jatah nyaman sedikit. Ayo bismillah baca lagi. Dan apabila mungkin bacalah pula ketujuh surah yang disebut Al-Munjiat, yaitu surah As-Sajdah, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Ad-Dahr dan Al-Buruj setiap malam. Nah itu namanya surah Al-Munjiat. Munjiat itu penyelamat. Yasin diantaranya, Sajadah, Dukhan, Waqi'ah, Muluk, Dahr, Buruj tiap malam. Sebab terdapat pahala yang besar padanya. Dan pada setiap pagi dan sore hari membaca apa camuh bacaannya. Dan pada setiap pagi dan sore hari membaca beberapa ayat pertama surah Al-Hadid dan beberapa ayat penutup surah Al-Hasyr. Makanya itu baca Wirdul Latif. Wirdul Latif buat belum launching lagi nih. Tulisan tentang menceritakan tentang keistimewaan setiap zikir yang ada di Wirdul Latif. Masih dalam perjalanan, masih dalam cetakan, dinamai oleh Habib Umar Nurus Sabil. Nah, bukunya itu dinamai seini tebalnya, dinamai oleh Habib Umar Nurus Sabil, cahaya untuk menuju jalan meraih ridha Allah. Belum launching lagi, tahu di manakah sangkutnya tuh kada paham juga. Karena yang kemarin ada beberapa buku 4 atau 5, ada lagi 2 atau 3 tuh. Begitu. Supaya merangsang yang membaca supaya mau membaca. Ini keistimewaan. Ini kita kadang-kadang orang awam kalau kada tahu keistimewaannya, udah akun apa ini Wirdul Latif, ini mengada-ngada, ini bid'ah dan sebagainya. Ini dengarkan dulu, baca tuh ke bukunya. Begitu. Ayo baca lagi. Serta Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali. Tuh, dan Wirdul Latif ada itu. Ayo. Dan pada waktu hendak tidur membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bersama ayat Al-Kursi dan Al-Kafirun. Jadikanlah hal itu sebagai penutup kata yang engkau ucapkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang hak dan dialah yang menunjukkan jalan kebenaran. Naam, wallahu a'lam bishawab.